warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pagi ini dengan kami, Klinik Hukum Bisnis Dr. ZT, yang akan selalu membimbing Anda atau memberi masukan kepada Anda supaya bisnis Anda maju dan berkembang. Kali ini kita akan bincang-bincang. Kita ini ada di sebuah hotel di Jakarta. Kebetulan ada profesional kita dari sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang rumah sakit mata. Beliau ini Bapak Rahmat Hidayat Harahap. Beliau sudah melanglang buana mengelola rumah sakit yang sudah terkenal. Di Pekanbaru ada di Jalan Arifin Ahmad, Rumah Sakit SMEK. Kita poinnya hari ini membicarakan bahwa sebuah perusahaan itu siapa sebenarnya yang menentukan sehingga perusahaan itu maju dan berkembang. Apakah pemimpinnya atau mungkin manajemen karyawannya. Kemudian setelah maju nanti apakah bertahan? Bagaimana kiat-kiatnya supaya bertahan? Apakah memang harus dijalankan oleh generasi berikutnya atau ada solusi lain? Inilah yang kita bincangkan dengan profesional muda kita, Bapak Rahmat Hidayat Harahap. Mudah-mudahan Anda bisa ambil hikmahnya untuk kemajuan perusahaan. Kalau membangun bisnis itu gimana sebenarnya? Perlu enggak pemimpin? Tidak kuat. Karena bagaimanapun komandonya itu ada di pimpinan, atasannya. Dan kemudian tadi kalau pimpinannya singa, mesti punya yang dipimpin sapi. Banyak karakter sapi, karakter singa itu pasti akan itu pada sapi-sapi dan ya, lama-lama dia jadi singa. Jadi kalau komandannya tadi lemah, jangan berharap bahwa perusahaan itu juga akan maju kan. Jadi karakter itu bisa dibangun dengan seringnya berkomunikasi dengan pimpinan. Kalau pemimpinnya dermawan, suka membantu, maka anak buahnya juga ikut. Tapi kalau anak pemimpinnya mafia, pasti anak buahnya mafia. Jadi kalau gitu kita mau seleksi orang, tanya dulu siapa kawanmu. Nah, hitungannya. Ya, dengan adanya tahu kawan, tahulah kita dia tuh kurang lebihnya begitu. Kurang lebih ya. Jatuh pohon apel itu tak jauh dari pokoknya. Jadi anak cerminan dari bapaknya. Itulah dalam bisnis ini. Bisnis yang maju itu gimana? Pemimpin seperti apa yang cocok kalau di bisnis? Haruskah dia mengerti semua bisnis dia itu dari A sampai Z atau hanya umum saja? Ya. Kalau detail mungkin itu ada masing-masing bidangnya. Kalau detail? Ya, kalau untuk perkara detail. Tapi secara umum, ya, leader atau pimpinan itu memang harus tahu. Karena nanti, apalagi pimpinan yang sudah pernah melalui proses itu. Dulunya dulu misalnya marketing. Pimpinan dulunya pernah, sebelum dia jadi CEO misalnya, atau jadi pimpinan, dulu dia berasal dari seorang marketing. Tentu ilmu marketing itu adalah paham betul bagaimana cara menjual, tentu jualan yang sehat gitu. Tapi ada juga jualan yang ya sedikit banyak perlu lobby segala macam, mengatasi masalah segala macam. Jadi pimpinan itu sudah tahu proses dulunya dia sebagai marketing itu, sehingga tak bisa lagi anggota yang baru itu membuat atau kecurangan. Iya, kecurangan. Bisa ditipu. Karena udah tahu, udah tahu, mencium baunya saja, dari gelagatnya aja udah tahu. Jadi sampai udah tahu. Nanti harusnya pemimpin itu sudah pengalaman di bidang ya loh. Iya. Nggak boleh instan. Tiba-tiba jadi bos itu. Itu yang nanti bakal banyak kolongan. Tahu. Ya. Nggak tahu ya prosesnya. Gimana kalau misalnya anak seorang bos, bapaknya kan sudah tahu tuh. Udah bagus perusahaannya. Anaknya udah tamat. Harusnya anaknya melantikan aja gimana? Ada bagaimana? Jadi satu sisi kalau pimpinannya mengkaderisasi nanti itu anaknya sebagai pengganti beliau nanti, tentu si
papanya tadi sudah mempersiapkan pasukan-pasukan. Ya, sudah mempersiapkan orang-orang kepercayaan yang sudah di kader dulu ya, sudah lama, sudah tahu di ya, bidang. sehingga nanti tinggal mereposisi saja. Ini anak saya, nanti yang akan teruskan perusahaan ini orang-orang yang ada yang anaknya itu nanti bakal percayakan gitu. Ya, Walaupun belum pengalaman, tapi ketika dia sudah tamat tetap dilibatkan. Betul. Dilibatkan pengalaman bidang marketing, Ya. pengalaman bidang teknik, Betul. dicangkokkan terus lah. Betul, Ya. cangkokkan begitu. Kalau tiba-tiba langsung mimpin tidak bisa dia. Berat. Berat. Ya, harus dibuat adaptasi dulu. Nggak bisa langsung ganti seperti raja langsung jadi pangeran langsung naik pegang tampuk kekuasaan begitu, kemudian memerintah seperti tugas raja. Harus dikaderisasi dulu. Ini anak harus diikut-ikutkan dia dulu di kenyataan ini marketing, ini bidang-bidang yang lainnya juga dikenalkan. Sehingga anak itu paham bidangnya masing-masing. Karena orang tua capek-capek membangun perusahaan kan untuk keluarganya. Ya. Diharapkan kepada anaknya lah tuh. Betul. Dari segi banyak perusahaan maju lah, banyak yang maju atau tidak maju kalau dilanjutkan oleh generasi kedua, ketiga. Jadi sebenarnya itu penguatannya ada di pimpinan pertama kali membangun perusahaan. Ya. Kalau semangatnya tinggi, semangat perusahaan itu dibangun dari nol, lalu dikaderisasi tim, kemudian sudah kuat, sistem sudah terbentuk semua, tinggal jalan saja. Kalau untuk operasional, artinya tidak pun harus ada pimpinan, ya itu inovasi-inovasi baru. Ya itu memang perlu tentu ide-ide baru atau visi-visi baru. Tapi kalau untuk jalannya perusahaan itu sudah tidak berubah lagi karena sudah berjalan. Tapi kan kadang-kadang kalau sudah berjalan full sistem, misalnya generasi kedua ini kurang peduli, akhirnya sistem ini digerogoti oleh karyawan atau gimana, kemungkinan ada tuh Besar sekali kemungkinan itu. Iya, bodoh tuh. Anak itu tak tahu dulu kita silap perjalanan, bisa jadi. Ayahnya udah meninggal misalnya. Ya. Kacau tuh nak. Ya. Jadi kalau itu perlu enggak perusahaan ini supaya berjalan, pemegang kedaulatan itu atau perusahaan ada pemegang saham. Ya. Karyawan aja lah, bisa enggak? Itu lebih baik lagi sebenarnya. Jadi ada direktur perwakilan karyawan. Kan sistem udah matang nih. Ya. Owner sekian. Ya. Kasih persen. Ya. Jadi andaikan pemilik awal ini tidak punya kemampuan, kan ada manajemen profesional perwakilan karyawan. Nah karyawan ini kalau misalnya dia tak jaga perusahaan ini sampai berhasil, pasti rugi kan? Ya. Karena dia pemilik saham. Perlu nggak? Menurut saya perlu. Kita pun sebagai karyawan kan jadi senang kan, ada masa depan kita juga di situ. Jangan owner aja. Akhirnya jangka panjang meninggal pun sendiri, Ya. kemudian tidak peduli pun anak-anak kedua ini, Ya. perusahaan tetap untung. Betul. Saya Tentu kita pilih dulu karyawan mana yang kira-kira kita akan masukkan dia ke dalam pemegang saham tadi. saham tadi. Mungkin yang sudah 20 tahun. Ya, bekerja. betul. Ya. Kita karakteristik lah ya. Nah, Betul. tapi prinsipnya tadi supaya perusahaan ini tidak jatuh, Ya. pemegang saham itu harus diberikan juga ke karyawannya. Misalnya ada kawan kita sudah 20 tahun situ, Ya. tiba-tiba berhenti aja, kan kasihan. Jadi mungkin ini pola baru nih ya. Pola baru. Ada perlu ada apa ya, keikhlasan dari pemegang saham. Ya. Kasih aja lah sama karyawan Pak. Ya. Mereka udah 20 tahun. Ya. Daripada nanti Bapak meninggal, tahu perusahaan ini nggak jelas. Ya. Karena anak kedua, generasi kedua Bapak nggak paham. Kalau Bapak berikan saham ini ke karyawan, nanti karyawan akan menjaga perusahaan itu. Betul nggak? Sama-sama menjaga. Keren. Nah, Mantap. jadi begitulah dalam perkembangan perusahaan itu ke depannya semua pemilik ini perusahaannya maju. Tapi umur kan ada batasnya. Jadi kalau perusahaan ini sudah maju kemudian pemilik meninggal, generasi kedua ketiga belum tentu bisa untuk melanjutkan. Oleh karena itu perlu kita
beri solusi karyawan itu diberi saham ya. Artinya pemilik yang langgeng itu karyawan, tapi karyawan carilah yang betul-betul sungguh-sungguh, tidak lama. Walaupun perusahaan dulu sakit dia tetap bertahan. Dia cinta pada perusahaan. Semoga Anda hidup Anda sukses, lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.